Yang saya hormati teman-teman sahabat-sahabat yang sudah bergabung di ruang Zoom untuk mengaji bersama kita Pertama, masih diberikan rahmat inayah taufik hidayah sehingga bisa melaksanakan kegiatan rutin kita ngaji kitab Mambaus Sa'adah dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat salam semoga selalu kita limpahkan ke pangkuan beliau Nabiullah Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya fi yaumil qiyamah. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Sahabat-sahabat, marilah kita buka pengajian kitab Mambaus Sa'adah ini dengan bacaan umul kitab bersama. Semoga diberikan kelancaran dan manfaat untuk kita semua. Biridhoillah wa bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Terima kasih. Selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Puri Fatayat Jawa Tengah yang akan disampaikan oleh sahabat Tazkiyatul Mutmainnah. Monggo dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang saya hormati, saya takzimkan, saya banggakan, saya tunggu-tunggu nasihat-nasihatnya, ilmu-ilmunya yang sangat luar biasa. Ibu Nyai Hajah Hindun Anissa yang senantiasa kita doakan dalam lindungan Allah, dalam limpahan kesehatan dari Allah SWT. Yang saya cintai, saya banggakan, sahabat moderator Mbak Nisa dan sahabat-sahabat panitia, ada Mbak Uswi dan yang lain-lain, sahabat-sahabat pengurus PW Fatayat Ulum Jawa Tengah, serta semua yang sudah hadir, baik dari PC, PAC maupun dari yang lain. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang siang hari ini telah memberikan dan melimpahi kita dengan banyak sekali nikmat dan karunia, telah memberikan hidayah, inayah kepada kita, juga tidak lupa sudah diberikan kesehatan. Ini yang sangat kita syukuri, sehingga kita bisa bersama-sama hadir di sini di acara pengajian rutin kita, Kitab Mambaus Sa'adah. Tak lupa sholawat serta salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa kita jadikan teladan, kita jadikan uswah dalam setiap gerakan, dalam setiap perjuangan kita dan khidmat kita di Fatayat NU. Sahabat-sahabat yang saya cintai, terima kasih sudah hadir di acara kegiatan rutin kita pengajian Mambaus Sa'adah. Dan ini tadi saya mewakili panitia menyampaikan mohon maaf karena ada kendala teknis. Jadi tadi sempat di awal itu kami hanya bertiga dengan Mbak Uswi dan Mbak Nisa bertanya-tanya kenapa ini pada enggak masuk-masuk gitu. Kita sempat berpikir apa banyak sahabat-sahabat banyak kegiatan atau sedang boring, ternyata memang ada kesalahan teknis dari link yang dikirimkan kemarin, ada trouble sehingga kami kirimkan link yang baru. Jadi ini satu persatu dan insya Allah nanti akan semakin bertambah yang ikut ngaji, dan harapan kita semua semoga kita bisa istiqomah mengikuti pengajian rutin ini. Masih sama harapannya dengan sebelum-sebelumnya. Dari pengajian ini kita benar-benar bisa mendapatkan dasar yang kuat
bagaimana membina sebuah relasi yang mubadalah, yang ada ketersalingan, dan ini bisa minimal kita pakai di kehidupan kita sehari-hari, diimplementasikan oleh sahabat-sahabat Fatayat di dalam kehidupan masing-masing, baik di rumah tangga maupun di lingkungannya. Dan yang paling penting kita bisa syiar ini kepada masyarakat. Karena apa? Saya sampaikan kemarin bahwa angka pernikahan usia anak di musim pandemi ini ternyata meningkat. Beberapa kali saya diminta jadi narasumber untuk membahas ini, dan terakhir itu saya juga dapatkan angka perceraian juga meningkat. Ini saya bicara konteks Jawa Tengah. Ini tentu menjadi keprihatinan kita bersama, dan saya sangat berharap kita Fatayat NU di tingkatan manapun, baik dari PW sampai ranting juga bisa mengedukasi masyarakat kita bisa ambil peran lah di situ. Dan saya pikir dengan kita rutin mengikuti pengajian ini, kita bisa mendapatkan ilmu yang lebih. Ilmu ini nanti bisa kita share ke masyarakat dan komunitas kita. Demikian dari saya, karena ini sudah hampir jam 11, agak terlambat kita ya. Enggak cuma agak ya, kita sangat terlambat. Dan matur suwun Bunyai, sampun kerso meluangkan waktu untuk berbagi ilmunya. Mudah-mudahan ini selalu istiqomah dan Bunyai selalu diberikan kesehatan dan waktu luang sehingga bisa sharing ilmu bersama kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Mbak Iin. Selanjutnya sahabat-sahabat, kita akan mengaji bersama dengan Bunyai Hindun kitab Manba'us Sa'adah. Untuk pertemuan kali ini kita masih meneruskan tentang husnul mu'asyarah. Kita bergaul dengan baik di dalam relasi keluarga khususnya. Ada ketersalingan baik itu dalam relasi antara suami istri, orang tua dengan anak maupun anak dengan anak yang lainnya. Semuanya itu relasi ketersalingan, saling bekerja sama, saling tolong menolong, saling memahami dan saling saling memahami satu sama lain, itu adalah merupakan prinsip dasar berkeluarga yang baik, sehingga tujuan dari keluarga akan terlaksana dengan mulus. Nah, untuk saat ini banyak sekali kasus KDRT yang terjadi di Indonesia, itu masih tinggi sekali, sehingga harus kita antisipasi dengan baik dengan cara memperbaiki pergaulan itu. Nah, ini nanti akan dibahas secara panjang lebar oleh Bunyai, bagaimana kita harus memperlakukan pasangan kita dengan baik dengan lemah lembut, tidak memperlakukan dengan kasar. Monggo waktu sepenuhnya saya aturkan kepada Bunyai. Monggo Bunyai. Halo. Halo. Bunyai minta waktu sebentar Mbak Nisa. Oke. Minta jeda sebentar.
suara ngaji. Ini ya kedengar. Sahabat-sahabat mohon sabar sebentar, ini punya ada keperluan. Ya, mohon maaf. Tadi ada interupsi sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur ala na'amillah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya banggakan, juga saya sayangi, Ketua PW Fatayat NU Jawa Tengah, Mbak Iin, beserta jajarannya, ada Mbak Ida, ada Mbak, siapa tadi? Mbak siapa ini ya? Yang karena saya memakai HP, jadi yang terlihat hanya sedikit. Juga yang saya hormati juga sahabat-sahabat pengurus Fatayat, baik di tingkat cabang maupun PAC ataupun mungkin kalau ada yang ranting. Juga sahabat-sahabat yang setia dalam pengajian Mamba Usaadah setiap 2 minggu sekali ini. Alhamdulillah pada akhirnya kita bisa bertemu lagi. Meskipun ini agak terlambat, mohon maaf tadi memang saya nggak tahu sejak jam 10 masuk belum bisa, sehingga ini tadi harus pakai
pakai akunnya santri malah bisa. Jadi mudah-mudahan ini memang salah satu kendala ya kalau kita virtual itu yang tidak bisa kita kontrol ya masalah jaringan. Ini memang ya pasti ada masalah-masalah seperti ini. Ya mudah-mudahan ini tidak mengurangi semangat kita di dalam mengaji, juga tidak mengurangi semangat kita di dalam bersilaturahim. Mudah-mudahan niat kita untuk mengaji ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sahabat-sahabat semua, nanti kita akan melanjutkan ngaji di halaman 33 ya, tentang prinsip-prinsip dasar bagaimana kita muasyarah bil ma'ruf dengan seluruh anggota keluarga. Tidak hanya dengan pasangan, tapi dengan seluruh anggota keluarga. Karena itu sebelum kita lanjutkan, mari kita baca Fatihah dulu, utamanya kepada mu'allif kitab ini. La haula wala quwwata illa billah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wujubut talattufi wa adamul isra'i ila dharbi. Wujubut talattufi wajibe berlaku lemah lembut. Talattuf itu bersikap lemah lembut. Wa adamul isra'i dan tidak menyegerakan ila dharbi untuk memukul. Ini salah satu pilar di dalam salah satu yang harus dilakukan, prinsip di dalam muasyarah bil ma'ruf itu yaitu harus saling bersikap lemah lembut dan tidak menyelesaikan masalah dengan pemukulan. Tidak segera memukul itu kan tidak menyelesaikan masalahnya dengan pemukulan. Wa idza kana lan nalikane ana ketika ada al-amru apa suatu perkara wabihan itu sudah jelas. Itu tuh ada ngaji menginden tuh. Ini pakai muasyarah itu bahwasanya antara pergaulan yang baik wa husnat tafahumi dan saling memahami wa tarodi dan saling ridha wa ta'awuna dan saling tolong menolong fima baina zaujaini di antara pasangan suami istri kullaha ya seluruh tadi itu husnul muasyarah tafahum tarodi ta'awun semua itu dia itu asasul alaqati yaitu tawi kulun ya asasul alaqati itu prinsip relasi az-zaujiyah, prinsip relasi suami istri. Yang sebaiknya ala kulli wahidin bagi masing-masing individu minhuma antara suami istri taqdimu talattufi apa mendahulukan bersikap lemah lembut alat taglidi ing atase bersikap kasar. Wal mahabbati juga mendahulukan rasa cinta, maksudnya mengekspresikan rasa cinta alal baghdoi daripada
kemarahan, kebenciannya. Warahmati dan juga memprioritaskan rahmat yang kasih sayang ala ghairiha daripada selain rahmat. Wal kalamil hasani dan mendahulukan ucapan yang bagus alal kalamis sayyi daripada ucapan yang jelek. Wala yasra'u dan juga tidak cepat-cepat, tidak bersegera ilal anfi untuk berbuat kekejaman, walau dzarfi maupun pemukulan, hatta biniyatit ta'dibi, walaupun itu dengan niat mendidik. Hatta biniyatit ta'dibi ini perlu digarisbawahi, walaupun itu dengan niat mendidik. Jadi ini bahwa kemarin sudah kita sepakati bahwa muasyarah bil ma'ruf pada saling memahami, saling rela ini memang harus merupakan prinsip-prinsip utama dari relasi suami istri. Maka dengan demikian untuk mencapai tadi muasyarah bil ma'ruf, untuk mencapai bagaimana saling memahami, itu hanya bisa dicapai kalau kita selalu masing-masing bersikap lemah lembut, tidak kasar. Bagaimana kita mau memahami pasangan kita kalau kita bersikap kasar ya? Kita tidak paham, kalian ingin juga mengekspresikan rasa cinta kita dibanding rasa kebencian kita. Kita akan memahami kalau kita memang mendahulukan ini rasa cinta dan menggunakan perkataan yang baik gitu ya. Tidak sedikit-sedikit memukul. Nah, bagaimana bisa bekerja sama kalau kemudian yang selalu keluar itu adalah ucapan-ucapan yang tidak baik? Pasti ya sulit untuk bekerja sama. Nah, kemudian memukul juga katanya niatnya untuk mendidik. Tidak mendidik justru bisa menorehkan luka dan memori, masuk ke long term memory yang itu akan sulit dihapuskan. Wayam bari dan juga seyogyanya bil asasi secara prinsip antakunal muamalatu antakuna janto ono al muamalatu apa lagi kira yes lagi antakuna janto ono antakuna yang ta'ono al-mu'amalah atau apa mu'amalah baina zaujaini di antara suami istri ala qaidatih tiramin atas kaidah penghormatan insaniyatin yang humanis kulli wahidin minhuma di antara masing-masing pihak. Khosotan khususnya ar-rajuli pihak perempuan. Fazaujatu, nah ini ya maksudnya ini oleh karena itu kalau kita setuju untuk bukan kalau kita setuju, harus setuju ya dengan bahwa kita harus bersikap lemah lembut, maka tentunya yang pertama, yang paling utama itu adalah masing-masing pihak antara suami dan istri itu harus punya visi saling menghargai, saling menghormati. Selama ini mungkin yang diminta menghormati itu adalah istri kepada suami, tapi tidak sebaliknya. Nah, ini tidak bisa. Harus dua-duanya saling menghormati. Fazaujatu, kenapa begitu? Karena
keduanya adalah manusia. Saya ingat Mas Sastro. Mas Sastro itu Ngatawi Sastro yang jubirnya Gus Dur dulu itu. Itu kalau ular-ular pengantin itu yang harus diingat bahwa suami istri itu banyak kesamaannya. Salah satunya adalah podo menungsone, sama manusianya, sehingga harus saling menghormati gitu. Ya. Istri itu bukan setengah manusia gitu ya. Sama-sama manusia seutuhnya semua. Fazaujatu oleh karena itu yang namanya istri, insanatun itu manusia gitu ya. Itu manusia. Laha iku kedue zaujah kaya nuha utawi entitasnya az-zaujah. Wa syakhsiyatuha dan personalitinya az-zaujah. Kama anna zaujah sebagaimana juga sesungguhnya suami insanun itu manusia mukarramun yang dimuliakan wa muhtaramun dan dihormati. Ini bahwa istri itu adalah manusia. Manusia itu yang punya eksistensi juga dia punya satu kepribadian yang selayaknya memang harus dihormati. Rea yang belum ya. Ngulon. Ya, jadi istri itu adalah manusia yang dia punya sesuatu, ya namanya manusia itu kan punya ada integritasnya gitu ya, yang layak dihormati, yang wajib dihormati. Sebagaimana suami itu juga manusia yang juga harus dimuliakan, dihormati sama. Wahia dan utawi istri syarikatul hayati itu teman kehidupan. Syarikatul hayati zaujiyati teman berumah tangga. Zauji bagi suami. Kama annahu syarikun lahu. Kama annahu kaya oleh sesungguhnya azauj syarikun itu teman laha bagi zaujah. Wa ala hada berdasarkan ini. Laisat ora ono az-zaujatu opo istri fi hadal asasi di dalam prinsip ini khodimatan itu asisten PRT wala amatan juga bukan budak musakhorotan yang harus tunduk li khidmati zaujiyah untuk melayani suaminya. Wa ta'mini rohati dan untuk membuat nyaman zauj. Bihaitsu takhdumu. Lawan sekirane sebagaimana melayani kama takhdumu sebagaimana melayani al-amatu apa budak tolabati sayyidiha ing kebutuhannya tuannya amat. Kala tumma kala. Jangan sekali-kali pun menganggap seperti itu. Ini jangan menganggap yang salah satu, terutama istrinya jangan sampai dianggap sebagai PRT-nya, pelayannya, atau bahkan budaknya. Tapi itu adalah teman, sahabat. Masing-masing suami dan istri adalah sahabat satu sama lain yang saling melengkapi satu sama lain. Bukan salah satunya bukan untuk melayani, ya. Apa namanya? Kalau saling melayani boleh misalnya, ini saya
Suami melayani istri, istri melayani suami, sama itu bisa itu ya. Pokoknya saling, tidak kemudian salah satunya yang satunya dilayani terus, yang satunya melayani terus, tidak seperti itu. Itu maksudnya. Wa bi asasi husnil muasyarati. Ini ya. Wa bi asasi husnil muasyarati, dan dengan dasar muasyarah yang baik ini, yang bagi seyogyanya likulli wahidin, bagi masing-masing pihak minazaujaini dari suami istri, Allah yataqaddama, agar tidak mendahulukan biihanati, tidak mendahulukan sapa kullu wahid biihanati syarikihi, untuk menghina temannya, yaitu zaujin li zaujatihi. Misalnya suami menghina istrinya, wala zaujatin li zaujiha, maupun istri menghina suaminya. Jangan sampai terjadi. Halah, iki nggak ngerti apa-apa, itu kan menghina ya, kalimat menghina, ya kan? Kono ora retinan, nah itu kan kalimat menghina ya. Pasti akan sakit sekali. Siapa yang merasa sakit sekali digitukan, atau ada yang merasa nggak sakit ketika digitukan ya. Dihina, diremehkan, ngerti apa ya itu. Nah itu jangan sesekali seperti itu. Ya. Jangan sesekali pun gitu ya. Kita kok kalau memang kita menganggap bahwa kita adalah antara suami istri itu adalah relasi sahabat. Namanya relasi itu kan ya setara, gitu. Saling menghormati, saling menghargai. Jangan sesekali kemudian ada kita menghina. Ya. Halah ngono kok raiso. Bal yas'ah, tetapi berusaha daiman selamanya, lil khitabi, untuk selalu berkomunikasi, bihusnil kalami, dengan kalimat-kalimat yang bagus, mimma, saking barang, yuthiru, yang bisa menimbulkan al-mahabbata, rasa cinta, fima bainahuma, di antara keduanya suami istri. Wa yu'timu, dan juga bisa melanggengkan al-mawaddata, rasa cinta, ala mada hayatihima, sepanjang hidup mereka berdua. Jadi jangan sampai ada kata-kata yang menjurus menghina, meremehkan, menganggap tidak mampu misalnya, tapi harusnya selalu berusaha untuk ketika berkomunikasi antara suami dan istri itu menggunakan kata-kata atau kalimat-kalimat yang bagus, yang justru bisa menimbulkan rasa cinta maupun ya rasa, dan bisa melanggengkan rasa cinta itu sendiri sepanjang hidupnya. Wa idza azama, dan nalikane sudah berazam, berkomitmen, kullu wahidin minhuma, masing-masing pihak, ala hadal amri, atas perkara ini, al hasani, yang bagus, wa hadzal asasi, dan juga atas prinsip ini atau yib, yang bagus, wallahu ta'ala, maka jangan khawatir, Allah Ta'ala yusahilu, pasti akan memudahkan lahuma, untuk suami istri, al khaira, ing kebaikan, wal ma'unata, dan ing pertolongan. Wa ilaika, dan ini bagi Anda semua, al ayatu, dan itu bagi Anda semua, al ayatu, utai bila-bila ayat, wal hadithu, dan bila-bila hadis, an akhlaqil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, tentang akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa akhlaknya Nabi? Yaitu al-layyinu war-rahmatu. Layyin itu lemah lembut, war-rahmatu kasih sayang, wa tarkul ghilzati, dan
meninggalkan kekasaran, wal bada'ati dan juga kekejian. Ini nanti banyak di sini ayat dan hadis yang menceritakan betapa akhlak Nabi itu justru penuh kelembutan, tidak pernah kasar, tidak pernah kejam. Ayatnya salah satunya qala Allah Ta'ala fa bima rahmatin minallahi lintalahu. Fa bima rahmatin dan sebab karena rahmat minallahi dari Allah lintah engkau bisa berlemah lembut lahum kepada mereka. Walau kunta lan namun ono sapa sira Muhammad fadhon iku keras kasar ghalidul qalbi tur atos atine hatinya keras lamfaddu mongko bakal bubar ambiar mongko bakal bubar mereka akan bubar ambiar min haulika dari sekelilingmu fa'fu maka maafkanlah maafkanlah mereka wastaghfir lahum dan mintakan ampunan mereka mohonkan ampunan kepada Allah wasyawirhum dan bermusyawarahlah dengan mereka fil amri atas berbagai perkara fa idza azamta lalu ketika engkau sudah komitmen fatawakkal 'ala Allah maka bertawakkallah pada Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang bertawakal. Wa qala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah juga berfirman, laqad ja'akum sungguh telah datang kepada kalian rasulun apa utusan min anfusikum dari diri kalian. Azizun yang mulia, alaihima. Yes. Alaihima iku ing atase melarat ing atase maksudnya alaihi iku melarat ing atase rasul mau utawi barang anitum yang merasa berat ya. Artinya rasul ini datang dengan penuh kemuliaan tapi menanggung beban kalian semua. Harisun tur sangat berharap agar kalian mau beriman gitu ya. Alaikum harisun alaikum berharap atas kalian semua bil mukminina dan kepada orang-orang yang beriman raufun rahimun maha lembut bermaha kasih sayang. Nah, ini dua ayat ini menunjukkan betapa Allah itu, betapa Nabi itu dianugerahi oleh Allah memang sifat kelembutan, bukan kekasaran. Karena kalau kasar maka nggak akan ada lagi yang mau berada di sekeliling Rasulullah. Mereka akan ambiar, bubar gitu ya, bubar jalan. Faddu min haulik itu, iki halah Nabi ini kok kasar kayak gini, udah tinggalin aja gitu ya. Gak ada orang yang akan mau. Nah, dan Nabi itu juga selalu wasyawirhum selalu diperintah oleh Allah untuk selalu bermusyawarah. Ya, padahal itu level Nabi ya. Level Nabi yang bisa kita katakan nggak perlu musyawarah gitu ya. Apapun yang diputuskan Nabi harus dilakukan. Tapi Nabi diperintah oleh Allah untuk selalu musyawarah. Nah, ini juga akhlak Nabi yang perlu kita tiru. Gitu. Dan kemudian Nabi juga diperintahkan untuk selalu bertawakal. Nah. An Abi Hurairah. Nah, ini juga hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ngendika sinten Abi Hurairah qala dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akmalul mukminina utawi paling sempurnane wong beriman imanan apane imane ahsanuhum iku terbaiknya mukminin apane khuluqon akhlaqe
wa khiyarukum, dan orang yang terbaik di antara kalian. Itu khiyarukum, orang yang terbaik di antara kalian, linisaihim, pada kaum perempuan. Apa nih khulukon akhlaki? Rawahu Tirmidzi fi sunanihi, kitabul wudhu'i. Nah, ini hadis yang kedua ini semakin jelas bagaimana Nabi menegaskan bahwa iman yang sempurna itu adalah imannya orang yang akhlaknya baik. Jadi iman yang sempurna itu bukan kok yang kemudian dinilai dari cara berpakaiannya, bukan, ya, atau penampilannya gitu. Begitu jidatnya hitam dianggap itu adalah iman yang paling sempurna, bukan gitu. Tapi yang terpenting adalah akhlaknya. Jadi kesempurnaan iman itu dinilai dari akhlak. Dan yang terbaik di antara akhlak yang terbaik itu juga bagaimana yang mempunyai akhlak yang baik pada kaum perempuan. Pada istrinya, pada ibunya, anaknya yang perempuan gitu. Jadi layernya itu ya, ada layersnya itu. Jadi orang yang sempurna imannya itu adalah orang yang akhlaknya itu paling baik. Nah, dan kemudian di antara yang sudah akhlaknya paling baik ini tadi, yang paling baik lagi itu yang akhlaknya paling baik kepada perempuan. Jadi gini, banyak orang saya banyak menemukan ya, misalnya orang itu akhlaknya baik, ya saya nggak tahu, kita kan nggak bisa menilai dia tulus atau tidak ketika akhlaknya baik itu. Cuman kita hanya melihat dari dohirnya itu akhlaknya baik gitu ya, sama orang-orang baik. Tapi ternyata sama istrinya, atau pokoknya sama orang perempuan itu sangat meremehkan, sangat kasar. Sering melihat seperti itu ya kira-kira. Mungkin mbak-mbak, sahabat-sahabat di sini sering melihat seperti itu. Orang yang, wah itu orangnya akhlaknya baik sekali, begini, wah pokoknya tutur katanya lembut. Tapi ternyata, dia sangat kasar sekali. Ternyata dia itu pelaku KDRT. Saya beberapa kali menemukan seperti itu. Nah ini, ya itu bukan termasuk orang yang imannya sempurna gitu. Karena kalau imannya sempurna itu tadi akhlaknya baik, terutama lagi akhlaknya itu ya akhlak kepada kaum perempuan itu yang baik, itu yang juga yang paling baik. Jadi kenapa sampai ada hadis ini? Saya kira karena itu tadi seperti yang saya ceritakan tadi. Mungkin orang bisa bersikap lemah lembut pada siapa orang lain dan sebagainya gitu. Tapi pada istrinya sendiri, pada keluarganya kasar sekali. Nah, itu makanya itu tidak termasuk orang yang baik. Meskipun dia bukan termasuk orang yang baik, meskipun dia bagi orang lain berkali gini dan sebagainya. Ya. Ini menarik hadis ini, harus diviralkan ini hadis ini gitu ya. Karena untuk mengingatkan gitu bahwa akhlak, kalau kita ada orang yang sudah dicap punya akhlak yang baik, itu dilihat dulu baik nggak dia sama istrinya. Ukurannya itu gitu. Bukan ukuran dia baik nggak terhadap orang lain, tapi ukurannya baik nggak dia terhadap istrinya dan keluarganya, terutama pada kaum perempuan, dia menghargai nggak gitu. Nah, kalau dia menghargai, berarti itu dia orang baik beneran. Ya. Itu ukuran. Enggak, ya, ini kan kata hadis gitu ya. Ukurannya seperti itu gitu kan. Ya. Nah, wa anhu, dan juga hadis dari Abu Hurairah, wala ndikos dan Abu Hurairah wala dawus dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Al-muslimu orang Islam, akhul muslimi itu saudaranya orang Islam lainnya. La yadhlimuhu tidak berbuat dolim, wala yakhdhuluhu dan juga tidak merendahkan, menghinakan, wala yahqiru juga tidak menganggap remeh. At-taqwa utawi taqwa hahuna ikono ing kene. Wa yushiru dan memberi isyarat sinten Nabi ila sodrihi kepada dadanya Nabi salah samarratin 3 kali. Bihasbimri'in dengan seukur pertimbangan seseorang minasyarri yang jelek ya. Ayyah kiro yaitu yang menghinakan seseorang akhahu ing saudaranya al-muslima yang Islam. Kullul muslimi setiap orang Islam alal muslimi atas orang Islam lainnya haramun itu haram damuhu apa darahnya muslim wa maluhu dan hartanya muslim wa iruduhu dan dignity kehormatannya muslim. Rawahu Muslimun fi sahihi Kitabul Birri Wassilati wal Adab. Nah, ini juga hadis yang menegaskan bahwa setiap orang Islam itu adalah saudara, tidak boleh berbuat dolim, termasuk berbuat dolim itu menganggap yaitu tadi menganggap rendah ya, menganggap rendah pasangannya. Ya, suami terhadap istrinya misalnya atau istri terhadap suaminya. Nah, itu berarti dia masih belum menganggapnya bersaudara kalau seperti itu. Karena masih berbuat dolim, menganggap rendah gitu ya. Nah, kenapa hadis ini kemudian ada at-taqwa hauna? Taqwa itu di sini kenapa? Karena juga kalau kita lihat saat ini itu kan juga banyak yang merasa lebih bertakwa. Nah, ini bahaya ini. Merasa lebih bertakwa daripada yang lainnya, sehingga menganggap yang lainnya itu lebih rendah ketakwaannya. Nah, ini juga bahaya. Ini kan makanya kenapa hadis ini kemudian ada tidak boleh dolim merendah dan kemudian ada apa hubungannya dengan takwa? Ya karena ternyata kalau kita lihat konteks saat ini banyak orang yang sudah merasa paling bertakwa, lebih bertakwa, menganggap orang lain itu takwanya di bawah dia, gitu ya. Nah, ini kan berarti dia sudah merendahkan orang lain. Makanya dan Nabi sampai 3 kali takwa itu di sini, bukan di jilbab saya ini takwa bukan. Ketakwaan diukur dari berapa sentimeter panjangnya jilbab itu tidak bisa. Ya. Sehingga misalnya kalau jilbabnya 1 meter itu berarti orangnya lebih bertakwa dari yang jilbabnya itu panjangnya misalnya 30 cm misalnya begitu. Itu tidak bisa seperti itu. Takwaan tidak bisa dilihat dari situ gitu ya. Nah, apalagi kemudian menganggap bahwa suami itu pasti lebih bertakwa dari istrinya, itu juga tidak bisa. Kalau seperti itu bagaimana menjelaskan pasangan Fir'aun dan istrinya, begitu ya. Nah, makanya ketakwaan itu adanya di dada. Nah, makanya itu harus saling menghargai. Wa anhu aidan juga hadis dari Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mal la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak mau menghormati orang lain tidak akan dihormati. Bagaimana mungkin kita enggak menghormati orang lain kalau kita minta dihormati? Itu pasti hukum alam. Itu sudah pasti tidak bisa dipungkiri. Orang itu kita berjalan itu kita dalam hidup ini pasti yang berlaku hukum alam. Kita tidak pernah menghargai orang lain, ya jangan harap kita akan mendapat penghargaan dari orang lain, dong kita tidak pernah menghargai orang lain, gitu. Ya. Makanya itu kalau kita tarik dalam keluarga yang maslahah, ya saling menghargai, saling menghormati. Nah, itu.
Rawahul Bukhari fi sahihi kitabul adab. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna min ahabbikum ilayya. Sesungguhnya di antara yang paling aku sukai gitu ya. Di antara kalian paling aku sukai wa aqrabakum minni, dan nanti mendapatkan tempat yang paling dekat denganku, majlisan, apa nih tempatnya, yaumul qiyamati, besok hari kiamat. Artinya nanti di surga itu dapat tempatnya VIP itu dekat dengan Nabi, dan Nabi paling suka itu adalah ahasinukum akhlakun, itu orang yang ahasinakum, yaitu orang yang paling baik akhlakun, apa nih akhlak. Wa inna abghadakum, dan sesungguhnya orang yang wa inna abghadakum alayya, orang yang paling aku tidak suka. Wa ba'adakum minni, dan nanti yang paling jauh tempatnya, majlisannya, apa nih tempatnya, yaumul qiyamati, asartaruna iku orang yang suka ngomong tapi ngomong yang tidak ada artinya. Wal mutasyaddiquna, juga suka bertele-tele, kalau ngomong bulat muter bertele-tele gitu ya. Mau ngomong ABC dadak ke Z dulu. Balik nanti ke ABC gitu. Wal mutafaihiquna, dan orang yang sombong. Rawahu Tirmidzi fi Sunani Kitabul Birri Wassilati. Ini menjelaskan betapa memang akhlak tadi, akhlak ya, dan akhlak ini tidak kemudian kalau sama istrinya itu boleh semena-mena tidak berakhlak, tidak seperti itu. Karena orang ya namanya akhlak yang baik itu tadi, pada siapapun akhlaknya baik itu nanti posisinya paling dekat dengan Nabi di hari kiamat. Tapi orang yang ya suka omong kosong, suka membual ya. Atar untuk maksudnya di sini tuh orang yang suka membual, ngomong nggak ada gunanya. Nah ini yang perlu digarisbawahi. Seringkali ini stereotipkan bagi perempuan yang suka omong ini. Padahal tidak. Hadis ini juga tidak menunjuk bahwa yang suka omong, yang banyak omong itu adalah perempuan, enggak. Karena memang pada kenyataannya juga tidak gitu ya. Laki-laki perempuan itu banyak yang sama, dua-duanya itu ada yang suka membual, ngomong ngalor ngidul, penipu. Coba penipu itu ya, banyak omong yang apa namanya? Itu kan juga banyak laki-laki kan? Pelaku-pelaku penipuan itu kan ya. Nah, juga orang yang sombong. Nah, ini adalah orang-orang yang nanti tidak akan dekat di hari kiamat. Hadis berikutnya ini menarik ini tentang bagaimana akhlak Nabi terhadap para perempuan yang bukan istrinya Nabi ya, bukan keluarganya Nabi. Artinya bukan istrinya Nabi ataupun putri-putrinya Nabi, tapi ini akhlak Nabi terhadap para perempuan pada umumnya. Wa an Sa'ad bin Abi Waqqas, dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Qala ista'dzana, suatu saat minta izin mau masuk rumah. Umar bin Khattab mau sowan, minta izin mau sowan. Umar bin Khattab, sinten Umar bin Khattab radhiyallahu an ala Rasulillah. Suatu saat Sayyidina Umar itu minta izin permisi mau sowan pada Nabi. Wa indahu, pada saat itu Nabi sedang di sisi Nabi ada niswatun, sedang banyak perempuan min Quraisyin dari Quraisy. Yas'alnahu, yang mereka bertanya. Artinya Quraisy ini, nah perempuan ini ya bertanya berkaitan dengan permasalahan agama ataupun permasalahan kehidupan lainnya. Wayastakfirnahu, dan mereka banyak bertanya saat itu.
aliyatan kang tinggi aswatuhunna apa suaranya ala sautihi atas suara Nabi. Maksudnya saat itu ya namanya ini banyak orang gitu ya, terus Nabi sendiri, terus ini banyak perempuan, terus pada bertanya ting cemuit dengan suara yang sangat keras. Suara Nabi itu sampai kalah dengan suara para perempuan ini. Nah, itu ya. Falamma sta'dana, lalu Umar minta izin kan, mau sowan Umar. Tabadarna, mereka langsung bersegera al-hijabah, menutup hijab. Ini menariknya begitu. Jadi saat itu Umar itu mau masuk, mau izin, minta izin pada Nabi. Assalamualaikum Nabi, saya mau sowan gitu ya. Ternyata saat itu Nabi sedang bersama para perempuan yang mereka mereka bertanya gitu ya dengan suara yang sangat keras gitu. Ya, saya memahami suaranya para perempuan Arab itu juga suaranya itu keras-keras gitu ya. Jadi suaranya sampai keras melebihi suaranya Nabi. Suaranya Nabi itu sampai tenggelam di antara suara para perempuan ini. Saya bisa bayangkan gitu kan. Nah, dan itu saat itu mereka tidak menutup hijab gitu. Tidak ada hijab antara Nabi dengan para perempuan. Lalu ketika Sayyidina Umar, Assalamualaikum gitu kan. Kan orang sudah paham suaranya Sayyidina Umar. Itu langsung para perempuan itu langsung menutup hijab semua. Gitu. Cepat sekali. Fa'adina lahu Nabi, lalu Nabi mempersilahkan masuk pada Sayyidina Umar. Fadakhola, lalu masuklah Sayyidina Umar. Wan Nabiyu halautanya Nabi, yadhaku itu tertawa. Sayyidina Umar terus masuk, terus Nabi itu tertawa gitu. Faqala, terus Sayyidina Umar gumun lah, sambil gumun matur. Adhakallahu, wah Allah telah membuat engkau membuat adhaka, telah membuat tertawa Allah sinnaka ing gigimu ya Rasulullah, bi abi demi bapakku anta wa ummi. Maksudnya begini, ya Allah, ada apa ya Nabi ya Rasulullah, ada apa kok tertawa itu sampai kelihatan giginya. Artinya ini Nabi benar-benar tertawa yang sampai los gitu ya. Ada apa ini kok sampai seperti itu? Heran Sayyidina Umar itu. Sayyidina Umar masuk, kok tiba-tiba Nabi tertawa gitu kan. Ada apa gitu kan. Terus faqala, lalu Nabi menjawab, ajib tuh, aku itu gumun, heran aku, gumun aku gitu ya. Minha ula illati kunna indi. Ini loh, saya gumun dengan perempuan-perempuan ini. Ya, yang sejak tadi berada atau sejak tadi kumpul dengan saya ini, ngumpul-ngumpul bareng gini. Jagung bareng gitu ya. Lama sami'na, ketika mereka mendengar sautaka ing suaramu, tabadarna, lalu mereka menyegerakan al-hijabah ing hijab gitu. Saya itu gumun. Tadi perempuan ini sama aku itu ya enggak apa-apa, enak saja, sedang mereka tanya, ngobrol, ibaratnya begitu ya, jagung, kita diskusi gitu ya, diskusi, dialog gitu. Lah kok tiba-tiba mendengar suaramu, mereka itu seperti langsung set gitu, langsung menutup hijab. Lah padahal pas sama aku nggak begitu gitu kan, kata Nabi. Terus faqala, lalu menjawab sapa Umar, anta ahakku. Anta tapi panjenengan Nabi, ahakku itu lebih berhak. Ayyahabna yento apa agar mereka lebih memberikan penghormatan gitu ya Rasulullah. Tsumma aqbala, lalu Sayyidina Umar menghadap pada alaihinna, pada para perempuan itu. Faqala, ya aduwati anfusihinna, wahai para musuh diri sendiri. Ini maksudnya apa? Musuh hawa nafsu gitu ya. Atahab nani walam yahabna Rasulullah. Kenapa kalian kok berlaku seperti itu, seolah kan menghormatiku gitu ya. Tapi kalian tidak, walam tahabna Rasulullah, tidak menghormati Rasulullah, tidak memberi penghormatan dengan cara menutup hijab itu, tapi kok kalian malah berbuat seperti itu padaku. Lalu para perempuan itu jawab, ini juga pada berani, bagus ini ya. Fakulna, mereka menjawab, inna kala panjenengan niku Sayyidina Umar, afadhu itu luweh galak. Wa aghladu, dan luweh keras, luweh kasar min Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Rawahul Bukhari fi Sahih Kitabul Adab. Ya, ini menunjukkan betapa Nabi itu sangat lembut sampai para perempuan ini seperti dengan Nabi seperti sahabatnya. Ya, nggak ada jarak. Ya. Nggak ada jarak. Mereka mengelilingi Nabi, bertanya pada Nabi dengan tanpa harus menutup hijab, tanpa harus ada jarak gitu. Sementara begitu terdengar suaranya Sayyidina Umar, langsung kayak ibaratnya langsung cepet gitu gerakannya. Nah, kan Sayyidina Umar sampai Nabi itu sampai tertawa. Ini kenapa para perempuan ini? Dari tadi sama aku ya enggak apa-apa. Begitu ada suaramu, Umar, lah kok pada belingsatan seperti itu langsung nutup hijab gitu ya. Sayyidina Umar juga heran. Wah, gimana toh? Nah, mestinya engkau yang lebih berhak ya Rasul gitu ya. Masa mereka itu lebih takut pada aku gitu kira-kira dibanding pada engkau. Mestinya kan ya itu ya lebih segan pada Nabi Muhammad timbang daripada pada Sayyidina Umar. Nah, akhirnya para perempuan ini langsung jawab, ya gimana? Lawang panjenengan itu lebih galak ya Sayyidina Umar dibanding Rasulullah. Ya kita ya takut, makanya kita nutup hijab gitu. Nah, ini menunjukkan akhlak Rasulullah tadi ya yang sangat lemah lembut sehingga membuat para ini, padahal itu tadi bukan keluarganya ya, perempuan ini ya perempuan dari suku Quraisy yang sedang berkumpul di situ, seperti kalau istilah saat ini ya sedang ya kumpul-kumpul begitu, terus mereka mendiskusikan sesuatu dengan Nabi, bahkan menggunakan suara yang keras. Tapi Nabi tidak masalah gitu ya. Mereka teng cemuit dengan menggunakan suara yang keras gitu. Nah, tapi begitu Umar masuk, ini suaranya ini melebihi Nabi. Nah, itu. Tapi begitu Sayyidina Umar masuk, langsung pada agak menutup hijab seperti orang yang langsung menengklakep gitu ya. Nah, itu sampai Nabi itu tertawa yang sampai kelihatan giginya. Karena apa? Tertawa ini kenapa para perempuan ini gitu. Jadi memang Sayyidina Umar itu terkenal memang galak, keras gitu ya. Nah, ternyata sampai membuat para perempuan ini memperlakukan berbeda kepada Sayyidina Umar dengan kepada Nabi gitu. Ya, ini sudah 1 jam ini saya baca. Monggo kalau ada komen. Terima kasih saya sampaikan kepada Bu Nyai Hindun. Mungkin ada beberapa hal yang saya garis bawahi di sini. Untuk mencapai prinsip dasar keluarga yang baik itu harus dengan cara yang pertama bersikap lemah lembut dengan anggota keluarga, kemudian mendahulukan cinta, ucapan baik, saling menghormati, sama-sama butuh dihormati dan dilayani, dan semua itu adalah atas dasar kemanusiaan. Kemudian cara selanjutnya adalah memperlakukan pasangan sebagai mitra. Selanjutnya, perintah berbuat lemah lembut, sayang, dan menghindari kekerasan, karena itu merupakan, semua itu adalah akhlak Nabi. Dan yang inti, yang terakhir adalah kesempurnaan iman itu tergantung pada bagaimana kita berakhlak, bagaimana kita memperlakukan baik suami kita, istri, pasangan kita, kemudian keluarga kita, dan orang lain. Itu sahabat-sahabat, monggo silahkan yang mau bertanya langsung dengan Bu Nyai, bisa tunjuk tangan, atau bisa dengan menulis chat di room chat. Bu sahabat. Mungkin sambil menunggu pertanyaan dari sahabat-sahabat, Bu Nyai, saya akan bertanya ini, Bu Nyai. Tadi di dalam teks kitab Mbak Usaadah itu Musonaf kan menulis
wujubut talatufi wa adamul isro'i ila dzurbi. Kemudian taqdimu talatuf ala taglidhi wal mahabbatu alal baghdha war rahmatu ala ghairiha wal kalamul hasan alal kalami sayyi. Kenapa musonef tidak langsung menggunakan kalimat wa adamud dzurbi? Kemudian taqdimut talatuf. Kemudian langsung ke yang bagi ala kulli wahidin minhuma at-talatufa wal mahabbata war rahmata wal kalamal hasan. Karena kalau ditulis adamul isra ila dzurbi itu seakan-akan kok membolehkan memukul. Kemudian taqdimut talatuf taglidhi itu seolah-olah membolehkan berbuat kasar. Membolehkan ngomong yang tidak baik gitu. Ngaten Bunyai sambil menunggu teman-teman. Iya. Ya, apa namanya? Ini harus ditanyakan pada Kang Kiai Fakih sebenarnya kenapa seperti itu. Tapi kalau saya lihat apa namanya? Ini bukan dianggap sebagai sesuatu yang membolehkan. Jadi ini bahasa yang kalau kita bilang itu yang menunjukkan step by step gitu ya. Di saat orang yang seperti ini, ketika hadis Nabi ini ya, wa khiyarukum linisa'ihim khuluqan. Ada lagi apa namanya? Ada hadis yang orang terbaik di antara kalian itu adalah yang tidak memukul. Saya lupa hadisnya itu. Nah, itu kenapa ini penting bahasa-bahasa ini di saat masyarakat masih sangat kental patriarkinya gitu. Yang ini ternyata mulai dari zaman dulu sampai sekarang masih ada sehingga perlu menggunakan bahasa-bahasa yang persuasif gitu, Mbak. Mungkin ini ya salah satunya gitu. Perlu menggunakan bahasa yang persuasif seperti hadis Nabi itu gitu. Hadis Nabi yang ini tadi juga kan, hadis Nabi yang ini tadi itu kan kita baru bisa memahami kalau kita lihat konteksnya, kita lihat utuh ya. Nah, begitu juga tadi hadis yang ada wakhyarukum li ahlihi itu yang kalau yang terbaik di antara kalian itu tentunya yang tidak memukul itu ada juga. Nah, ini kan apa? Bahasa-bahasa yang memang persuasif gitulah. Ya. Sehingga ya kamu pengen jadi orang baik atau enggak, kira-kira begitu. Kalau kasar berarti kamu ya bukan orang baik, kira-kira ya begitu bahasanya itu gitu. Jadi kamu mau kalau jadi orang baik ya berarti harus lemah lembut, harus penuh kasih sayang, menggunakan kata-kata yang baik gitu. Jadi apa tidak memukul, nah gitu ya. Jadi itu maksudnya ini sebenarnya oposisi biner tapi dengan bahasa yang lebih persuasif gitulah ya. Ini memang strategi yang dilakukan mungkin yang digunakan ini mungkin ya strategi yang digunakan oleh Kang Kiai Fakih sehingga tidak seperti strategi juga dalam hadis-hadis itu gitu ya, tidak frontal begitu tapi pilihannya kamu mau jadi orang baik atau tidak. Nek baik ya ini seperti itu. Kalau baik ya berarti begini. Kalau kamu yang ini berarti kamu bukan orang baik gitu saja, gitu Mbak. Seperti itu Mbak. Ya, Ternon punya sahabat-sahabat monggo. Ada yang mau bertanya langsung apa nulis di room chat? Monggo sahabat. Monggo ada Mbak Ida, Mbak Tri, Mbak Mei, dan lain-lain monggo. Sahabat dari PC, monggo kita respon penjelasan dari Bunyai.
Dan ini yang susah itu ini punya. Jadi memperlakukan pasangan kita sebagai mitra itu bagi laki-laki itu susah sekali karena memang sudah ada konsep tentang kepala keluarga itunya. Jadi karena dia sudah merasa bahwa dia kepala keluarga harus dihormati, harus dihargai, dan pasangan kita adalah posisinya di bawah kita itunya. Ripon itu punya. Iya, ya itu memang terkait komitmen harus sebelum menikah itu seperti apa kan begitu, ya. Apa namanya? Ya kita ya nek itu dari pihak perempuannya ya sulit ya, harusnya ya memang itu memang apa perlu dikomunikasikan ya, strateginya macam-macam ya, mungkin ada dulu strateginya kalau punya Sinto apa itu buku-buku yang berkaitan dengan ya bukunya Kang Fakih seperti ini itu kemudian ditaruh begitu saja di ruang tamu sehingga suaminya membaca seperti itu. Jadi banyak cara sebenarnya gitu. Ya kalau kita mau mengkomunikasikan, kadang kalau salah kan nanti dianggap halah kamu padune pengen dihormati kan kayak gitu. Seolah-olah kalau kita salah mengkomunikasikan gitu ya. Nah, jadi atau kemudian ya banyak cara lah strateginya. Memang itu memang benar, itu memang sulit tapi bukan tidak bisa dilakukan. Itu karena karena itu dan kita bisa bercerita bagaimana relasi yang dibangun, relasi suami istri yang dibangun oleh Rasulullah misalnya, ya itu jelas sekali kemitraannya, kelihatan sekali kemitraannya, gitu. Bagaimana dengan Siti Rasulullah dengan Sayyidah Khadijah, dengan Sayyidah Aisyah itu kelihatan sekali kemitraannya. Nah, sehingga itu bisa menjadi contoh, gitu ya, bisa menjadi contoh yang bisa kita ceritakan. Ya kita mungkin nge-share hal-hal yang berkaitan dengan itu, ada cerita pada masa Nabi begini-gini gitu saja mungkin yang bisa kita lakukan. Memang itu sulit tapi bukan tidak bisa dilakukan begitu. Ya. Nah, kemudian tadi idealnya apa tadi? Ada yang bertanya itu ya Mbak, saya baca di chat tuh. Idealnya keluarga sakinah mawaddah warahmah bagi suami yang mempunyai istri 1. Bagaimana dengan suami yang beristri 2, 3, 4? Mungkinkah mubadalah bisa diterapkan? Ini pertanyaan dari Mbak. Ya, kalau saya jelas tidak ya. Tidak bisa diterapkan pastinya. Ya. Sebentar Mbak, ini kok terjadi. Oke. Monggo sahabat-sahabat, ada yang lain? Ya, sebentar. Iya Mbak. Ya. Gitu. Karena ya. Ya. Itu gini, karena mungkin di poligami, karena di keluarga yang poligami itu sudah tidak ada keadilan di situ, gitu ya. Ya, makanya ayat Allah in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Nah, itu kan ayat-ayat itu sebenarnya sudah jelas, yang akhir ayat yang
jarang dini ya. Dzalika adna alla ta'ulu itu kalau satu itu mencegah kita untuk berbuat dzoli. Nah, itu kan sudah jelas. Dzalika adna alla ta'ulu. Ya. Itu yang sudah ya di penutup ayat itu sudah sebenarnya ditegaskan seperti itu. Ya. Ya, terima kasih Bu Nyai. Kalau sudah tidak ada pertanyaan dari sahabat-sahabat, kita tutup. Monggo kami mohon Bu Nyai untuk memberikan doa Bu Nyai. Doa. Okay. Tutup dengan doa Bu Nyai. Mudah-mudahan ngaji kita hari ini bermanfaat dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi 2 minggu yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah fi ni'matika mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Taqdi lana biha jami'al hajat. ترفعنا جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم ارزقنا فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا وتلاميذنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل القرآن ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضر والطغيان ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقبل دعانا بسر أسرار سورة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان Iya, terima kasih dan mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun saya sampaikan kepada Bu Nyai atas semua ilmu yang sudah diberikan kepada kami. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Sahabat-sahabat, mari kita tutup pertemuan ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.